hukum orang tua yang hukum kembali kami ada jangan benar. Nah itu lagi. Nah, buat kayak ada orang karo juga di lagi benar. Itu tidak benar itu Pak. Karena ini, ini sini Pak. Di mana motor? Selingkuh. Yang bukan Banyak kasus tidak benar. ini ya, sekolah itu kami di sepadan. Karena sekolah itu kami tahu dan sembilan. Tak perlu hukum orang tua itu orang tak bersalah. Nah, baca dia. Nah, lalu kan, lalu Chris, lalu Kartin, mundur. Kan bingung berarti sendiri kira-kira gitu kan? Nah, seolah-olah parapat pertama malam ini penetapan pertama ini seolah-olah kita itu bawa pulang lalu besok malam dia beritahu berwani waktu itu sih kalau ini kamu nggak tahu nah kalau masalah dulu ya kita dulu kamu oh biaya perkara makan ini kamu punya surat berarti yang menafsir kamu aku kan menjawab dulu aku yang salah supaya ada kamu yang menafsir kamu banyak maka ada sudah karena waktu memindahkan pak kamu waktu dia menafsir dengan dia pasti ikut kalau itu lagi ini kamu yang banyak Ya, jadi kalau patuh berdasarkan dan dulu, nah dua kepris dan patuh sudah saya pegang. Sekarang kamu juga masuk ya. Besok kami sidang adat. Jadi segala perkara biaya sidang itu termasuk yang bayar yang siapkan ya. Nah itu biaya sidang itu 1 juta. Nah nanti siapa yang kalah itu yang ganti. Nah, nanti siapa yang kalah dalam sidang ini untuk dia oleh yang ganti itu 1 juta tadi. Nah, Siap ya? Seolah siap dah, dah. Nah sekarang sidang balik ke masing-masing. Nah balik ke masing-masing. Ini seolah-olah ST panggil orang malam ini. Kumpullah bapak-bapak ini yang hadir. Jadi begitu. Ingat Pak RT yang tidak boleh menjadi hakim adat, dia dengan ini tidak boleh. Malam sidang itu tidak boleh. Dan dia datang. Tapi dia beritahu kamu nunggu sana, rumah mana kamu nunggu. Dia beritahu kami nunggu di rumah sana. Kalau tadi juga kami nunggu. Jadi artinya bila Ulid membutuhkan tinggal diputus sana. Keluarganya tidak boleh datang. Tidak boleh hadir. Jadi kalau kata dakwa, keluarga pendakwa tidak boleh menjadi hakim adat. Jadi seolah-olah yang hadir ini adalah hakim adat yang diundang oleh RT. Seolah-olah begitu. Nah sekarang Pak RT memberitahukan dengan kami yang banyak ini. Nah ini bapak-bapak yang hadir ini sengaja aku undang. Karena ada yang tidak tahu datangkan, mereka tidak datang dia untuk ke sini. Karena dia bilang di tangan aku ada 2 keris terpatu. Satu dari Sianung yang ngaki sini, 2 dari Sianung yang ngimpi sini. Nah ceritanya ada tanah ini kalau ceritakan suasananya. Nah sekarang ambillah carilah hukum apa namanya ini, jatuhkanlah hukum kepada mereka. Nah jadi supaya berjalan jangan melintang tapak, berkata jangan melulu lidah, kaji baca loh kamu. Aku dengar lebih banyak, aku tetap duduk di sini. Nah, kira-kira gitu. Jadi orang ini nanti kaji baca lagi seperti yang kemarin ya, yang tadi. Lalu dia itu kalau mendapat hukuman, lalu itu diserahkan dengan RT. Baru Bapak RT tadi memakai jelas, dapat tahu hukuman siapa yang salah, pokoknya ini benar kan salah dia kan, baru dia panggil dia datang ke sini. Kira-kira gitu. Seolah-olah Bapak panggil semua ini kamu yang dipanggil semua ini. Sudah untuk hakim adat
saya sudah ada 2 keris yang sikok antar siri, si nampan yang sikok lagi Karena patut Pak. ya. Karena patut dari yang menangkap siri. Ntar ada 2 keris ini sepegang, yang satu menengahkan siri, yang satu lagi ngipit siri, mengipit siri. Jadi dalam hal itu tolong dikaji apa dibaca, apa hukum yang dijatuhkan pada perkara ini. Karena mereka Jalan itu jangan melintang tapak, berjalan jangan melintang tapak, kantor jangan mengulur lidah. berkata jangan mengulur lidah. Dan tolong dibaca, dibacanya apa hukum yang dijatuhkan untuk mereka berdua ini. Siapa yang salah benar. Nah, lalu kalian ini berbentah lah itu, mau sana mau berkali-kali kecil saya gini kan, bapak ini buat gini. Nah, akhir kesimpulan umpamanya betul tanah itu milik keluarga ini. Umpama kan, umpamakan. Nah, aku salah seorang dari keluarga yang ada ini tahu sampai betul pak tanah dan dia maka si anu ini harus diubah. Itu berarti bukan berarti tanah yang dikuasai itu balik dari orang. Kan? Coba kata ngomong, coba ngomong kita. Dari situ baik. Nah, kira-kira bayangan itu tadi hukum yang jatuhkan. Betul ini yang salah, tanah itu milik yang siang tadi. Siapa yang tadi milik? Kita tahu dari perkara ini ya. Nah, perkara. Jadi tanah ini dihukum pereh 20 kami siko meh 5 kecil batu dan berukal itu meh tanah yang dikuasai ini balik kami kan. Itu kita katakan PRT. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PRT setelah kami berunding para hakim ada, jadi untuk kesimpulan tanah yang tadinya dilaporkan oleh keponakan tanah sengketa yang dilaporkan oleh ponakan Pak Masud memang betul dia yang punya dan ponakan Pak Edi yang salah yang dilaporkan. Untuk itu supaya dijatuhkan hukuman berupa 10 kantang beras, 20 kantang beras 20 kantang, kambing siko, kecil bebatu, gedang bebungkal, didenda dengan emas 10 Mei. Tanah orang yang dikuasai dikembalikan kepada ponakan Pak Masud. Demikian kesimpulan akhir. Terima kasih. Seolah-olah kan tapi radio ini dia hadir. Nah, lalu Pak RT jatuhkan lagi itu ininya. Nah, maka akan dibaca oleh kepada atau akan dibaca hukum dan beras 20 kami situ batu tambah lokal kalau dengan 10 Mei tanah dikembalikan kepada yang bersangkutan tadi, kemudian biaya perkara sejuta artinya keris 100.000 dan tembak orang dengan keris kenapa tadi betul kena ya. Baik Pak Edi ya, dari hasil sidang yang kami laksanakan dan paparan para hakim memang betul tanah yang saudara kuasai itu milik Pak Masud. Nah, jadi saudara ponakan ya, ponakan Pak Edi memang salah karena menguasai tanah Pak Masud ini. Nah, jadi kami jatuhkan hukum kepada anak keponakan Bapak berupa 20 beras 20 gantang, kambing seko, kecil bebatu, gedang bebungkal, didenda dengan emas 10 emas. emas kira-kira gitu emas 5. barang
dijatuhkan hukuman beras 20 gantang, kambing seko kecil, bebatu gedang bungkal, meh 5 meh, dan tanah yang dikuasai dikembalikan kepada anak keponakan Pak Masud. Dan biaya perkara sidang yang sudah dilaksanakan ini sebanyak 1 juta dijatuhkan karena keris notus kujung, maka bayar 1 juta oleh ponakan Pak Edi. Jadi kau jawab belum? Jawab kayak tadi. Dalam putusan nak dengar apa? Kalau nak kami kan kalau PT semua segala keputusan sudah saya dengarkan. Dan kami dengarkan, kalau kami jalankan. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi kami kasih waktu sempit sekolah 3 hari. Jadi Bapak-Bapak yang hadir malam hari ini sama-sama kita saksikan. Kita kasih waktu sempit sekolah atau 3 hari, paling lambat tanggal 13 jam 12 malam. Ya. Artinya jika tidak ada, cukup ya. Jadi itu. seolah-olah itu ya. Ya. Kita simulasi kan. Jadi seolah-olah ini terima tadi. Mungkin besok dia menyerahkan uang 1 juta sama Pak Edi. Ya, belum. Nah, lalu Pak Edi manggil orang semua ini. Lalu panggil dia. Nah, di depan sidang nanti dia Bapak mengatakan bahwa tanah itu mulai besok, mulai hari ini balik sebelah keluarga dia. Ini dia dihadiri kan. Nah, itu langsung makan makanannya itu. Makan kambing itu segala macam. Jadi keluarga ini dipanggil. Waktu yang punya tanah itu, yang menuntut juga dipanggil, yang menuntut. Bukan dia aja lagi, tapi yang bersangkutan dipanggil. Nah, waktu itulah diadakan saling memaafkan. Paham kan? Jadi Pak RT nanti bersama orang tua Panai memberikan seolah-olah teguran kepada yang bersama ini kamu yang berkaroni perkara selesai. Jangan pikirkan lagi ke depan. Marilah kita sama tolong menolong. Beberapa yang selesai, yang sudah, masih banyak yang akan datang. Kita hidup di kampung. Nah, beritahu siapa lah. Kalau salah kita minta maaf dengan yang mulia, dengan orang lain. Kalau kita yang bodoh, salah yang tua yang bodoh minta maaf. Jadi kita seluruh minta maaf. Permaafan masuk RT dengan keluarga. Nah, itulah namanya di kampung tadi dalam perkara itu. Baru boleh makan baca doa selamat. Kan? Ada pertanyaan? Nah, itu kira-kira penyesalan. Jadi kasusnya keris adat dan itu berarti 2 keris yang dipegang oleh kepala desa. Kalau adat dan 1 berarti 1 keris. Atau tidak pakai keris juga bisa, karena kita nggak basah. Kalau menangkap seseorang langsung lapor berarti pengakuan sidang langsung jatuhkan hukum. Itu adat dan 1 namanya. Kalau menuntut hak, maka terjadilah 2 keris yang dipegang oleh pemangku adat. Itulah disebut dengan cupak buatan 2. Paham? Ini sidang adat. Dan sangat sedikit orang yang mengerti di Provinsi Jambi. Mengacau ya. Pernah saya lihat sidang di jalan. Tidak benar. Sidang harus di rumah adat. Di rumah siapa saja dalam kampung. Ketika diadakan sidang situ itu namanya sidang rumah adat. Dalam adat disebut di atas kebun perak, di bawah seni gading, lantai benang hamparan adat, tempat muda bangun pantat, tempat datu bangun adat. Di situ adat labu sekolah di situ hukum dijatuhkan. Tak boleh sidang di luar. Yang tidak punya rumah perlu diremo menyetujui. Yang bernama manusia punya rumah. Rumah siapa yang dipinjam Pak RT itulah rumah adat. Sah. Paham ya? Ada yang tanya? Silakan. Tanya Pak, ini Pak berlaku dan juga Pak seperti kejadian di negeri lain. Itu berarti Pak orang tua minta Pak kita datang boleh? Boleh. Berarti kita lead undangan. Kira-kira gitu ya. Tapi ingat, di mana bumi dipijak, di situ lagi. Maksudnya di mana kejadiannya, di situ lagi anunya. Lead yang terbanyak gitu lah. Kalau kita membantu boleh saja.
dia diundang. Oleh sebab itu datang karena dipanggil, jemput karena tipu. Boleh? Tapi kalau orang tidak ngerti ada Pak, kita yang ngerti. Ada. Jangan, kita ini urusan dia lah, udah ngerti. Nah, saudara kau lah, dia bukan urusan kita. Kalau dia bertanya baru. Saya mengerti di Jambi, tapi saya tidak mau campur. Saya pernah mengatakan itu tidak benar. Kalau saya masuk mati gitu Pak, merubah sesuatu. Nabi Muhammad saja, pamannya saja Abu Lahab itu tidak mau tunduk pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kau tuh aku kasih makan kau dulu. Pernah kali yatim dia kasih makan, dia kasih. Ketika Nabi Muhammad katakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ucapkan la ilaha illallah mau dia. Karena biasa orang Arab dengar itu. Tapi mengatakan Muhammad Rasulullah tidak mau dia. Merubah sesuatu keadaan segampang yang kita bikin. Itu, ya. Jadi kalau ada Bapak diundang, silakan. Oke, boleh? Andaikan si dalam RT ini dia pembuat zina, tapi dia tidak di dalam lingkungan, dia di luar gitu. Namun diketahui oleh orang dalam lingkungan, oh si A itu selingkuh, si A cuma dia di luar. Nah, bagaimana cara kita menangkap, cara menyikap perbuatan si A ini? Itu. Terjadi bukan di RT itu. Iya, terjadinya bukan di RT, tapi dia terjadinya di luar gitu, seperti di hotel gitu kan. Ya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi, menangkap si beliau ini? Karena begini, saya cakap ya, hukum itu tergantung kepada lokus namanya, lokus delikti, di mana bumi dipijak. Hotel itu di mana? Di RT mana? Maka saya protes orang yang Satpol PP yang merazia orang-orang itu. Lalu ketemu pasangan muda-mudi orang tanpa nikah dalam hotel, lalu dibawa ke TV sosial. Saya bilang kalau begini dah sudah Jambi ini dah. Besok balik lagi dia. Hukum secara adat di mana lokasi hotel tadi? Maka ternyata di RT nomor 1, maka berarti RT nomor 1 yang punya kewenangan. Kalau tidak, lapor, minta saudara kepolisian, ajukan pengadilan perkara singkat, melanggar pasal 5 ayat 3 huruf B Undang-Undang nomor 1 tahun nomor 1, diancam 3 bulan penjara. Itu. Tapi karena orang Jambi banyak yang ngerti, orang adat tidak peduli, kacau jadi. Terjadilah perselingkuhan terus menerus. Nah itu ya. Tapi kalau yang terjadi di salah satu RT, maka RT itu yang bersangkutan. Nah, ada lagi pertanyaan ini misalnya begini. Karena RT 36 lalu membawa gadis ke Jakarta dia, ya kan? Di Jakarta tidak dihukum. Orang sana tidak tahu cukup, tapi RT tahu. Dia balik dia, Pak RT tangkap orang, dihukum di RT 36. Kalau tidak boleh tinggal di RT 36. Penjahat tidak boleh tinggal di RT kita. Itu artinya, kasarnya begitu. Nah, dia harus hukum. Walaupun kejadiannya di Jakarta sana. Ya, ya, karena tidak dihukum. Tapi kalau sudah dihukum di tempat, tidak boleh lagi Pak RT yang menghukum di bawah sikut, bawah sebelah bisa. Nah, kan? Ya, terima kasih Pak. Nah, kalau tidak, kita tutup. Barangkali inilah kira-kira simulasi tentang sidang peradilan adat. Dan ingat, sidang peradilan adat di desa Bapak ya. Tidak ada sidang peradilan adat di kecamatan, gila-gila itu. Tidak ada sidang peradilan di kabupaten, tidak ada. Apalagi di provinsi tidak ada. Yang ada sidang peradilan adat di desa. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Strafjustitie. Nah, itu diadili oleh hakim perdamaian adat. Bapak-bapak ini tadi adalah hakim perdamaian adat di desa. Ingat, di desa. Undang-Undang nomor 6 2014
mengatur di desa juga, ada di kecamatan. Jadi keliru, sangat keliru tadi yang Bapak bilangkan di kecamatan. Itu masuk penjara seperti itu. Tidak ada sidang adat di kecamatan, melanggar undang-undang. Undang-Undang Nomor 6 Pasal 103 huruf E menyebut sidang peradilan perdamaian adat desa, tidak ada kecamatan. Ya itu, Pak ya. Jadi ini simulasinya. Nah nanti selanjutnya kalau ada yang bertanya. Jadi gini Pak, saya dengar peristiwa yang terjadi, dia tuh selingkuh, ketahuan, akhirnya damai sebelah pihak, damailah anggaplah boleh katakan 25 juta. Nah namun uang itu dimakankan dia sendiri, namun dia kembali lagi. Ibarat itu nikah hidup, jadi dia tuh kembali lagi seperti semua istri. Tapi sudah terbukti dia ibarat katakan suaminya selingkuh gitu. Namun uang damai itu dimakan dia sendiri. Di mana itu hukumnya Pak? Gimana denda kok makan sendiri? Gimana maksudnya? Iya, kan gini, ini suaminya selingkuh tuh. Ya. Dengan perempuan lain. Dengan perempuan lain ibarat katakan. Terus jadi dia tuh ketahuan. Akhirnya yang selingkuh tadi bayar apa tuh? Yang bayar yang tempat suaminya gitu. Bayar apa siapa? Sama ini yang korban tadi. Iya. Yang jatuh hukum siapa? Apa? Sekarang hukum itu dari masyarakat. Bapak, mohon maaf ya, Bapak selingkuh dengan istri orang, terus suaminya marah, Bapak kasih uang 100 miliar sama dia. Itu urusan Bapak lah, tapi urusan adat di RT jatuhkan hukum pada Bapak. Harus dilakukan ya. Iya, maaf ya. Jadi itu untuk mereka berdua, ada orang yang meniduri istri orang bayar sama dengan itu kan? Itu artinya itu kan? Saya tidur sama istri kamu begini, uang 1 miliar kasih. Sama dengan orang yang menjual istrinya, kan itu artinya itu. Itu urusan dia lah itu, tapi urusan adat jatuhkan oleh teman. Kalau berulang kali dia menjatuhkan, usir dari situ. Beri bapak kepada imam banyak pada saja. Oke, ya. Sudah lagi? Ada yang ragu? Baik, barangkali itu aja simulasi daripada perhatian sidang adat kita sore ini. Dan kepada bapak-bapak kalau ada yang masih ragu, silahkan telepon saja saya, tanya sama saya.